Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Di ibu kota bukan hanya soal gedung tinggi, tetapi juga tentang perjuangan di gang sempit. Bagi Alin dan Gabriel, KKN kali ini adalah ujian nyata menghadapi warga yang menganggap sekolah tak lebih penting daripada mencari uang. Di tengah kerasnya hidup, mampukah literasi menjadi penyelamat atau justru kalah oleh tuntutan perut? Inilah perjuangan mereka dalam beratnya hidup di ibu kota. Udah hari keberapa ini kita belum dapat target juga. Sabar sih Lin, namanya juga hidup. Tapi kamu mau terus dapat nilai B. Ya enggak sih aslinya sih. Misal aja deh. Tapi kan di daerah sana ada pedesaan ya. Kita belum ke sana loh, ke sana dulu. Iya deh, ayo. Ayo. Sana. Permisi ibu-ibu. Iya deh. Bu, kami dari mahasiswa yang sedang KKN ingin membuat program yaitu untuk anak yang putus sekolah ikut belajar membaca dan menulis. Alah mas Boyo biar anak-anak itu pada kerja dulu. Ngamen nyari rongsoan, yang penting bisa makan. Iya, bisa baca tulis juga nggak jamin mereka jadi orang kantor. Iya bu, anak-anak itu butuh membaca dan menulis. Emangnya kalau bisa baca tulis langsung kenyang? Yaudah, kami permisi duluan ya Bu, makasih. Ya mas, Neng, lain kali jangan ganggu ya. Repot gue. Nyebelin banget sih, pacar kita bicara baik-baik loh. Ya namanya juga hidup Lin, sabar aja kali. Bang izin ngamen. Kasihan 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 kasihan. Ini Transfer bang. Buset, ngamen aja bakal transfer. zaman udah canggih, norak banget sih. Ini sering banget, kayak di sungai tadi loh ibu-ibu. Ibu-ibunya di sungai. Testernya warna biru. Rambutnya dikucir. Itu mak kita. Rese banget sih jadi orang. Mana ngasih cuma 2.000. Pergi aja yuk kak. Aduh, lapar banget kak. Dari pagi baru minum air putih. Sabar, kakak juga lapar. Nih, Kakak makan apa? nanti makan aja di rumah. Dua pengamen tadi anaknya ibu-ibu yang di sungai ya. Gak heran sih, ibunya galak, anaknya lebih galak, plus matre lagi. Tapi Lin, kamu sadar nggak sih? Mereka itu bisa pakai barcode QRIS, tapi kok nggak bisa baca tulis ya? Hafal ngetak tombol doang kali, kayak kakekku. Bisa voice note, tapi nggak bisa ngetik. Nah, itu dia. Mereka itu butuh pancingan kayak wifi sama pembelajaran. Jadi kita bisa membuat pancingan itu buat mereka. Kita harus cari mereka sekarang. Ide bagus sih itu. Adik-adik, kalian mau nggak ikut belajar sama kakak? Nanti kita kasih wifi gratis deh. Ngapain belajar? Biar kalian nggak dapat transferan palsu. Boleh juga sih. Nama kakak siapa emang? Aku Kak Alin. Aku Gabriel. Aku Raffi. Tabita. Kita kan belajar di mana? Di itu rumah pojokan sana ya. Jam berapa ya kak? Jam berapa? 9 aja deh, biar nggak kesiangan. Jam 9 bisa kan kalian? Tapi kita jam 12 harus ngamen lagi. Gampang itu mah nanti. Benar.
Ya udah besok ya Kak. Oke. INI ini. INI ini. BUDI Budi. BOPAY Gope. Iya Raffi itu Budi kok malah e-wallet sih. Kak Alin, kalau mengejar halte tidak mencukupi bagaimana? Aduh, sabar Lin. Pendekatan kepada mereka itu harus pakai bahasa ekonomi. Ma, aku sama Kak Raffi ikut belajar ke kakak yang dari sekolah bagus itu ya. Kakak apa jangan-jangan dari bocah universitas yang bandel itu yo? Iya, namanya Kak Alin sama Kak Gabriel. Mereka orang baik kok. Durhaka yo kalian berani bohong ke mak. Kan mak udah bilang sekolah tuh nggak ada gunanya ndok, Lin. Tapi mah kita aja. Tapi apa? Kan kalau udah bilang ya jangan ngeyel toh. Kita nanti bakal tetap ngamen sampai malam kok, Mak. Ayo wis. Gabriel, Alin, tolongin ibu. Ada apa, Bu? Masih mau usir kami lagi? Bukan, nah ini tadi ada orang dari kantor perorangan. Katanya musim kita mau digusur minggu depan. Mana Bu coba lihat. Iya, katanya kita disuruh pindah, tapi kita nggak dapat ganti rugi karena nggak ada surat-suratnya. Bener nggak sih itu? Soalnya kita nggak bisa baca detailnya. Ya Raffi aja yang baca, aku udah sekolah. PP NGUG MAAN pengumuman. PEP NDADTAAN pendataan. BAN dan TUAN dan TUAN BERA beres. Kita dapat data beras, Pak. Iya kan, Kak? Tadi kata orangnya kita mau digusur. Wah, ini kemungkinan calon tanah ya ibu-ibu. Mereka tuh memiliki tujuan agar kalian tuh merasa cemas dan kalian menjual tanah dengan harga murah. Wah, ini harus di ranah polisi ini, gaya. Ya Allah, Mas. Ibu minta maaf ya. Selama ini tak kira baca tapi gak pinternya. Ternyata kalau anak ibu tidak bisa baca, kita semua hampir kehilangan rumah. Iya, maafin saya juga ya Mas. Ternyata mahasiswa KKN itu berguna juga. Kirain cuma pintar bikin spanduk sama lari-lari kaki doang. Gak apa-apa, Bu. Yang penting anak-anak selalu belajar. Tentu. Mas Gabriel, kalau ibu-ibu mau ikut fungsi silat juga boleh. Tentu saja boleh ibu-ibu, asalkan anak-anak ini juga diperbolehkan untuk belajar. Mau belajar baca biar bisa baca cat suami saya, Mas. Curiga saya dia punya simpenan. Fotonya dia cakep bener. Pas saya zoom ternyata itu foto artis Korea. Ternyata musuh terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan ketidaktahuan. Lewat selembar kertas, warga sadar bahwa membaca adalah pelindung harta dan martabat mereka. Alin dan Gabriel pulang membawa nilai, sementara warga bertahan dengan harapan baru karena di ibu kota, ilmu adalah senjata terbaik agar tidak tergilas keadaan. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Terus